Setelah puluhan tahun dikelola oleh Singapura, akhirnya Indonesia resmi mengambil kembali pengelolaan wilayah udara di sekitar Kepulauan Riau dan Natuna. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kedaulatan Indonesia di udara, sekaligus memperkuat pengakuan dunia terhadap posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan. Tapi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan FIR? Kenapa wilayah udara ini dikuasai Singapura selama ini? Dan apa dampaknya bagi pertahanan, penerbangan sipil, hingga ekonomi Indonesia? Simak selengkapnya. Wilayah udara yang dimaksud dikenal sebagai Flight Information Region atau FIR. Ini adalah wilayah udara di mana sebuah negara bertanggung jawab untuk memberikan layanan navigasi penerbangan, seperti arahan, lalu lintas pesawat, dan komunikasi udara. Sebelumnya, sebagian wilayah FIR Indonesia, khususnya di sekitar Kepri dan Natuna, justru berada di bawah pengelolaan Singapura. Ini terjadi sejak era 1946, ketika wilayah tersebut ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO karena keterbatasan infrastruktur dan kemampuan teknis Indonesia kala itu. Namun, sejak 1 Maret 2024, Indonesia resmi mengambil alih pengelolaan penuh wilayah tersebut melalui perjanjian penyesuaian batas FIR dengan Singapura. Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR tanggal 22 Mei 2025, Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyebut bahwa FIR Indonesia kini mencakup 7,78 juta kilometer persegi yang terbagi menjadi Jakarta FIR seluas 2,84 juta kilometer persegi dan Ujung Pandang FIR seluas 4,94 juta kilometer persegi. Apa dampaknya? Pertama, kedaulatan udara Indonesia makin kuat. Sekarang, kegiatan udara militer seperti TNI Angkatan Udara, pesawat Polri, maupun Bea Cukai tak lagi harus berkoordinasi dengan negara lain di langit sendiri. Kedua, pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan semakin diperkuat. Ini penting untuk menjaga kepentingan maritim dan udara Indonesia di forum global seperti ICAO dan PBB. Ketiga, kerjasama sipil dan militer Indonesia-Singapura meningkat, termasuk dalam hal pelatihan dan penempatan personel navigasi. Dampak berikutnya adalah peningkatan efisiensi penerbangan. Dengan kontrol penuh atas FIR, Indonesia kini bisa menyusun rute langsung antar wilayah seperti antara Jakarta FIR, Ujung Pandang FIR, Melbourne FIR, dan Brisbane FIR. Hasilnya, jarak tempuh jadi lebih pendek, waktu penerbangan lebih cepat, dan emisi karbon menurun. Selain itu, FIR yang lebih luas juga memungkinkan peningkatan pendapatan negara dari layanan navigasi dan dukungan terhadap bandara-bandara baru seperti di Siboro, Papua Barat, Singkawang, Kalimantan Barat, Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara, Panua, Pohuwato, Gorontalo, dan tentunya Bandara IKN di Kalimantan Timur. Bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas udara? Menurut data, penerbangan internasional meningkat 7% pada 2025 dibanding tahun 2024. Jika dibandingkan tahun 2023, bahkan naik drastis hingga 35%. Pertumbuhan ini didorong oleh pulihnya sektor aviasi dan ekonomi Asia Pasifik pasca pandemi. Namun menariknya, penerbangan domestik justru turun 4%, baik dibanding 2024 maupun 2023. Alasannya, semakin banyak masyarakat yang memilih jalan tol dan kereta api sebagai alternatif transportasi jarak jauh. Dengan kembalinya FIR Natuna,
Indonesia bukan hanya mengambil kembali kendali langit sendiri, tapi juga mengirim sinyal kuat ke negara-negara tetangga, termasuk dalam konteks ketegangan di Laut Cina Selatan. Wilayah udara ini strategis di atas jalur pelayaran tersibuk dunia dan berbatasan langsung dengan kawasan rawan konflik. Kini Indonesia punya kontrol penuh dan ini akan berpengaruh besar terhadap militer, diplomasi, dan ekonomi nasional. Langit Indonesia kini sepenuhnya dalam kendali Indonesia. Dengan FIR kembali di tangan, Indonesia semakin kuat di udara, baik sebagai negara berdaulat maupun sebagai pemain utama di kawasan Asia Pasifik. Langkah ini bukan hanya soal navigasi, tapi juga soal martabat, efisiensi, dan masa depan bangsa.